Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali bersama Ibu Ana Agung Sri Mirah Novayanti pada kelas Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9. Kali ini materi kita adalah ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya Ibu ingatkan kembali ya, bahwasannya pada masa pandemi COVID-19, anak-anak harus tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Untuk itu, simak pesan berikut ini. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Baiklah, untuk sub pokok bahasan yang pertama, kita akan bahas tentang perdagangan internasional. Nah, perlu kita ketahui bersama ya sebelumnya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang ketiga, menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Dan yang keempat adalah menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Baik, kita mulai dari pengertian perdagangan internasional. Nah, kemampuan daripada suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa itu tidak sama ya anak-anak ya. Ada negara yang kaya akan sumber daya alam, tapi ada juga negara yang kurang memiliki sumber daya alam. Perbedaan ini dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim dari negara tersebut. Keunggulan dan keterbatasan yang dimiliki oleh setiap negara tersebut menimbulkan adanya kelangkaan. Sedangkan di sisi lain, kebutuhan manusia dimanapun negara itu berada selalu sama dan beraneka ragam. Nah, kondisi inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, terus apa ya yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Nah, berikut Ibu berikan video yang mengilustrasikan adanya satu perdagangan internasional. Disimak ya. Tampilan aneka sayur dan buah impor nih yang cantik serta menarik selalu menggoda selera, mulai dari warnanya, terus ukurannya juga sih Betul, ya. Peter. Dan hal ini menjadi salah satu alasan nilai impor yang cenderung naik di Indonesia. Lantas nih, Pit, bagaimana dampaknya bagi produk lokal? Berikut adalah ulasannya dalam agenda Khasnet 5. Tak hanya lengkapi kebutuhan vitamin, mineral, serta serat yang diperlukan tubuh, mengkonsumsi sayur mayur dan buah-buahan juga berguna sebagai penangkal penyakit atau antioksidan. Maka tak heran jika sayur mayur dan beragam buah, baik lokal maupun impor, tak pernah absen dikonsumsi. Lebih suka buah sayur lokal, Lebih suka yang lokal. impor. Sebenarnya enakan buah lokal ya. Petani di Indonesia, setahu saya memang udah baik yang lebih berkualitas lah dibanding yang dari luar. Yang pertama lebih murah, sama sebenarnya kualitas juga nggak kalah bagus kok yang lokal. Kalau impor lebih ini mbak ya, lebih fresh ya. Kelihatan menarik gitu aja. Lihat
sekilas tampilan dari buah impor ini lebih menarik. Kemasannya yang apik juga menjauhkan pedagang dari kerusakan fisik. Ini menjadi nilai plusnya. Tapi harus hati-hati juga dalam memilih buah impor karena belum tentu kecantikannya sebanding dengan nilai gizinya. Dalam proses impor, jarak tempuh biasanya akan mempengaruhi kualitas dan tingkat kesegaran. Selain itu, biaya angkut yang tinggi bisa mempengaruhi harga jual di dalam negeri. Namun hal ini tak menyurutkan tingkat konsumsinya. Tercatat volume impor buah tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding tahun 2013, di mana impor didominasi oleh 5 komoditas buah, yaitu jeruk, apel, pir, lengkeng, serta anggur. Pun dengan sayur mayur, hingga tahun 2014, lebih dari 1 juta ton ragam sayuran diimpor dari berbagai negara dan bernilai lebih dari 700 juta dolar US. Tren impor ini juga diakui para pedagang buah di kawasan Jakarta Pusat. Menurut mereka, peminat buah impor tak pernah sepi, bahkan selalu bertambah setiap tahunnya. Orang pembeli itu menarik gitu. Kalau buah impor itu kan menarik. Kalau buah lokal itu ya kadang-kadang dilihat itu aja kurang menarik kan. Cuma gitu aja perbedaannya. Tingginya permintaan pasar kadang tak sebanding dengan ketersediaan barang, terutama untuk sayur dan buah lokal akibat kondisi iklim yang sering tak menentu. Adanya peluang ini, importir sigap memanfaatkannya dengan menyediakan berbagai sayur dan buah dari berbagai negara. Semua orang, semua negara ya memandang Indonesia itu sebagai pasar yang gemuk. Artinya punya kemampuan lebih itu kan di atas 40 juta ya, yang memang tren konsumsinya itu sudah mengharapkan sesuatu yang lebih gitu dibanding yang penduduk yang lainnya. Mencegah dominasi pasar, regulasi penyebaran sayur dan buah impor harus diterapkan. Rumusan yang baru pun terus digodok supaya menghasilkan keputusan yang tak merugikan para petani lokal. Secara internal, kita juga harus mempersiapkan diri di anak bangsa untuk membangun kawasan hortikultura, khususnya buah dan sayuran secara masif. Terus kita lakukan, program kita dukung, dan kita berharap para pengusaha-pengusaha besar di bidang hortikultura itu ikut serta di situ. Keputusan memilih sayur, mayur, dan buah lokal ataupun impor ada di tangan konsumen. Jangan lupa pertimbangkan sisi sosial dan kesehatan, karena apa yang kita konsumsi akan kembali lagi pada diri kita juga. Dias Bella, Muhammad Derajat, melaporkan untuk NET. Baik, jadi dari tayangan video tersebut itu merupakan salah satu contoh perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara kita, yaitu mengimpor buah-buahan atau sayur-sayuran dari luar negeri. Jadi sebelum kita lanjut ke faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional, dapat Ibu simpulkan bahwasannya perdagangan internasional itu adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Bagaimana? Sudah jelas bukan? Baik, kita sekarang akan lanjut dengan faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Ada 4 faktor yang mengakibatkan terjadinya perdagangan internasional ya. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, adanya perbedaan kualitas daripada sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat adalah adanya perbedaan budaya. Jadi, keempat perbedaan inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Kemudian kita akan membicarakan tentang manfaat perdagangan internasional. Nah, berbicara tentang manfaat, adapun manfaat yang pertama adalah setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu
membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang murah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Jadi di sini setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasarannya semakin luas, maka produksinya dapat ditingkatkan sehingga otomatis permintaan akan terpenuhi. Berikutnya, manfaatnya adalah setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, kegiatan produksinya dapat meningkatkan sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Yang ketujuh, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang kedelapan, mendorong kemajuan iptek karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Dan yang terakhir manfaatnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Nah, demikianlah ya manfaat daripada perdagangan internasional. Kira-kira ada nggak ya hambatannya? Tentu ada. Adapun hambatan dari perdagangan internasional yang pertama itu adalah harga barang luar negeri itu lebih murah ya dari hasil produksi dalam negeri. Sehingga kita negara Indonesia juga banyak melakukan impor dari luar. Yang kedua hambatannya adalah bea masuk yang tinggi. Jadi bea cukai ataupun pajak yang dikenakan terhadap produk-produk tertentu juga menjadi hambatan dengan terjadinya perdagangan internasional. Yang ketiga adalah adanya proteksi atau perlindungan negara tertentu terhadap produk-produk tertentu. Dan yang keempat adalah adanya kuota. Hambatan yang kelima yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh suatu negara. Yang keenam adalah dumping. Yang ketujuh, pertentangan politik suatu negara. Dan yang kedelapan, terjadinya peperangan. Nah, itulah anak-anak hambatan-hambatan yang terjadi di dalam perdagangan internasional. Nah, untuk kali ini agar lebih jelas lagi materi yang Ibu ajarkan, maka silakan kalian kerjakan lembar kerja siswa di bawah ini. Untuk formnya nanti kalian bisa cek di Google Form dan dikerjakan di sana. Bagaimana? Sudah jelaskan materi yang Ibu sajikan kali ini? Baik, kalau sudah jelas, jangan lupa ingat tugasnya dikerjakan, cermati videonya. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya.